Bab 1186. Wang Dongsui menundukkan kepalanya tanpa sadar ketika dia mendengar ini. Pada saat ini, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Tuan muda benar, situasi ayah seperti ini semakin buruk setiap hari, dan tidak ada harapan sama sekali. Satu-satunya harapan adalah bahwa Walter berada di persemakmuran utara. Sumber ginjal yang kami temukan telah berhasil dicocokkan. Petik 2. Namun, kondisi yang diajukan oleh Walter hanyalah penghinaan besar terhadap kepribadian dan karakter saya. Petik 2. Tetapi jika saya tidak mau menerima kondisinya, saya harus bersiaplah menghadapi ayahmu meninggal kapan saja. Petik 2. Memikirkan hal ini, mata Wang Dongsui terasa masam, dan air mata langsung keluar dari matanya, menetes tak terkendali di wajahnya, lantai beton yang dingin. Kemudian, emosi negatif Wang Dongsui yang terakumulasi selama beberapa hari meledak seketika, dan dia perlahan berjongkok di tanah, memeluk kepalanya dan menangis. Ketika Ye Chen melihat Wang Dongsui, yang selalu kuat, memegangi kepalanya dan menangis diam-diam saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sakit hati. Dia berpikir dalam hati, dia pasti telah mencapai titik putus asa untuk menjadi sangat hancur secara emosional. Memikirkan hal ini, dia berjongkok di depan Wang Dongsui, menepuk pundaknya dengan lembut, dan berkata dengan serius, "Dongsui, tidak masalah jika kamu tidak dapat menemukan sumber ginjal. Aku punya yang lebih baik cara untuk menyelamatkan ayahmu. Dibandingkan dengan menemukan sumber ginjal, itu juga bisa menyelamatkan lelaki tua itu dari rasa sakit karena ditusuk di meja operasi." Wang Dongsui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya ketika dia mendengar ini, menatap Ye Chen dengan wajah ngeri, dan terisak-isak, "Tuan, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya?" Petik 2. Tentu saja itu benar. Ye Chen mengangguk, mengulurkan tangan dan membuka pintu penumpang, dan berkata kepada Wang Dongsui, "Masuk ke dalam mobil. Pergi ke rumah sakit dulu untuk menyembuhkan kesehatan ayahmu, lalu lakukan penyelidikan menyeluruh. Siapa yang meracuni ayahmu?" Petik 2. Pada saat Wang Dongsui sadar, Ye Chen sudah membuka penumpang pintu, dengan lembut mendorongnya ke belakang, dan mendorongnya ke pintu mobil. Wang Dongsui mengingat apa yang dia katakan beberapa saat yang lalu dan bertanya dengan tidak percaya, "Tuan, bisakah kamu benar-benar menyembuhkan ayahku?" Ye Chen mengangguk, menatap mata merahnya, dan berkata dengan serius, "Sejak aku berkata itu pasti mungkin." Wang Dongsui berkata tanpa sadar, tetapi dokter mengatakan bahwa gagal ginjal tidak dapat diubah." Ye Chen berkata-kata demi kata, "Dokter tidak dapat membalikannya. Itu bukan berarti aku, Ye Chen, tidak bisa melakukannya." Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengeluarkan pil yang awalnya disiapkan untuk Wang Dongsui dari sakunya dan berkata, "Pil ini awalnya disiapkan untukmu, ambillah itu dan tunggu nanti. Berikan kepada ayahmu ketika kamu sampai di rumah sakit, dan kami akan memastikan bahwa obatnya akan menyembuhkan penyakitnya." Wang Dongsui terkejut dan tertegun, Tuan muda, Anda bilang bahwa obat ini awalnya disiapkan untukku. Apakah kamu sudah tahu tentang ayahku?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Alasan mengapa saya mengatur makan malam hari ini terutama untuk berterima kasih kepada semua orang karena telah menghabiskan banyak uang untuk kunjungi rumah saya saat tahun baru Imlek. Jadi saya siapkan sepotong darah kental untuk semua orang yang bisa menyembuhkan segala penyakit, pil penyelamat jantung, walaupun obat ini tidak seefektif pil peremajaan, namun cukup untuk mengobati penyakit ayahmu." Wang Dongsui merasa seperti sedang bermimpi ketika mendengar ini. Dia tanpa sadar bertanya, "Tuan, dapatkah obat ini benar-benar menyembuhkan ayah saya?" Ye Chen berkata, "Kamu akan tahu kapan kamu sampai di rumah sakit apakah itu bisa disembuhkan. Cepat masuk ke mobil." Meskipun Wang Dongsui tidak dapat membantu tetapi dia 100% yakin apakah pil Ye Chen dapat menyembuhkan ayahnya, tetapi dia sangat bersemangat saat ini. Dia mengangguk dengan tergesa-gesa, dan masuk ke mobil atas desakan Ye Chen. Setelah itu, Ye Chen menyalakan mobil dan melaju cepat ke rumah sakit Lingxi. Di saat yang sama, Walter yang berada di Hotel Internasional Lingxi menerima telepon dari bawahannya. Begitu pihak lain muncul, dia buru-buru berkata, "Bos, saya mendengar dari seseorang di dalam penjaga keamanan kota Ling bahwa penjaga keamanan telah menemukan buku berisi merkuri diklorida dari rumah Wang Dongsui. Sekarang satuan tugas telah dibentuk untuk mulai melacak petunjuk dari buku itu." "Apa?" Walter berseru, "Bagaimana penjaga keamanan kota Ling bisa begitu cepat?"
Pihak lain berkata, kami tidak menyangka efisiensi mereka akan begitu cepat tinggi. Walter ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ketika Anda berpura-pura menjadi kurir untuk mengantarkan ekspres, Anda tidak meninggalkan petunjuk apapun, bukan? Pria itu berpikir sejenak dan berkata, mungkin tidak, mobil yang mengantarkan ekspres adalah truk D. Tidak mungkin menemukan petunjuk tentang mobil itu, dan kurir yang menyamar itu juga memakai topeng, jadi dia tidak akan ditemukan. Alis Walter berkerut, ekspresinya muram, dan dipasangkan dengan hidung bengkoknya yang besar, dia terlihat semakin kejam. Dia berpikir sejenak dan kemudian memerintahkan, segera singkirkan orang yang berpura-pura menjadi kurir itu. Pihak lain jelas terkejut, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan ngeri, tua, bos, Xiao Zhu biasanya berperilaku baik, sangat pintar, tidak perlu membunuhnya hanya karena hal sekecil itu, dia masih sangat aman. Petik 2. Tidak perlu. Walter memarahi dengan dingin, apakah kamu tahu sesuatu tentang investigasi kriminal? Saat ini dia satu-satunya yang terpapar. Lalu bagaimana jika orang yang berada dalam jangkauan pandang petugas keamanan itu memakai masker? Menurut Anda, apakah benar-benar aman memakai masker? Petik 2. Wajah seseorang memiliki telinga, hidung, mulut, dan alis, serta masker hanya bisa menutupi mulut dan hidung. Sedangkan untuk petugas keamanannya masih sama. Melalui video pengawasan, Anda bisa melihat bentuk dasar wajah, mata, alis, dan telinganya. Anda bisa lebih jelas melihatnya bentuk tubuh, tinggi badan, gaya rambut, dan postur berjalannya. Petik 2. Jika video pengawasan di depan rumah Wang Dongsui direkam mikrofon, Satpam masih bisa memahami ciri-ciri suaranya. Dengan begitu banyak petunjuk yang terungkap, bukan? Masih berpikir dia aman. Ketika pihak lain mendengar ini, suara gugupnya langsung bergetar. Ya, maaf bos, aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka masalah ini menjadi begitu serius. Walter mengertakkan gigi dan berkata, katakan pada Xiao Zhu bahwa aku menyiapkan 1 juta uang tunai untuknya, dan kemudian biarkan dia. Anda mengirim dia untuk melarikan diri cepat, dan ketika saatnya tiba, bawalah seseorang untuk mengusirnya dari kota Ling, dan temukan tempat terpencil untuk membunuhnya di tengah. Setelah mengatakan itu, Walter dengan cepat mengatakan kepadanya, ingatlah untuk menggunakan racun, jangan lakukan. Kalau lihat darah, kalau ada darah di mana-mana, akan sangat sulit menangani TKP. Pihak lain buru-buru bertanya, bos, bagaimana cara membuang mayatnya? Bagaimana kalau langsung dibuang ke sungai? Kedalaman sungai lebih dari 100 meter, kemungkinan besar tidak ada yang akan menemukannya. Walter berkata dengan nada menghina, bodoh. Tidak peduli seberapa dalam sungai itu, tidak ada gunanya. Ada arus bawah di dasar sungai, dan arus bawah akan menghanyutkan benda-benda di dasar sungai di hilir. Begitu jenazah sampai di hilir di perairan dangkal, kemungkinan besar mereka akan terdampar di pantai. Kalau tidak, bagaimana menurut Anda mayat-mayat itu tenggelam ke dalam sungai ditemukan? Ketika pihak lain mendengar ini, dia segera bertanya, bos, apakah Anda punya ide bagus? Walter berpikir sejenak dan berkata dengan dingin, dalam hal ini, Anda menemukan jangkar yang digunakan speedboat, ikat badan dengan rantai, gantungkan jangkar, dan buang orang beserta jangkarnya ke sungai. Jangkar itu akan ibarat memasang perahu, membenamkan badan di lumpur dasar sungai. Arus bawah akan membuat sulit untuk membawanya pergi. Pihak lain dengan cepat setuju dan berseru, baiklah bos. Saya akan segera melakukannya. Walter menutup telepon. Seorang pria berjalan di depan jendela dari lantai ke langit-langit dengan wajah gelap, mengutuk dengan suara rendah, sialan. Aku tidak menyangka petugas keamanan kota Ling begitu cepat. Wang Dongsui, sepertinya aku harus memaksamu lagi. Mengangkat telepon dan memutar nomor bawahannya. Begitu telepon masuk, Walter langsung memerintahkan dengan suara dingin, segera siapkan mobil. Pergi ke rumah sakit Lingxi dalam 5 menit. Bab 1187. Hotel Internasional Lingxi yang begitu berani. Terletak di pusat kota, lebih dekat ke rumah sakit Lingxi daripada area Villa Wang Dongsui. Oleh karena itu, ketika Walter masuk ke Rolls-Royce dan berangkat ke rumah sakit, Ye Chen dan Wang Dongsui baru saja berjalan di tengah perjalanan. Dan ketika Ye Chen memarkir mobil dan masuk ke gedung rawat inap rumah sakit bersama Wang Dongsui, mobil Walter mengikutinya ke tempat parkir. Wang Dongsui bersemangat dan gugup. Dia tanpa sadar berubah menjadi pelari sebelum mengambil 2 langkah.
Ye Chen juga mempercepat dan berlari bersamanya ke pintu bangsal. Mendorong pintu hingga terbuka, Ibu Wang Dongsue, Sun Yufang, sedang beristirahat di depan ranjang rumah sakit. Meskipun Sun Yufang baru berusia 50-an, dia dalam kondisi sangat lelah saat ini. Kondisi mentalnya tampak tidak berbeda dengan seorang wanita tua berusia 60-an atau 70-an. Mendengar suara dua orang memasuki pintu, Sun Yufang mendongak dan melihat putrinya Wang Dongsue dan seorang pria yang tidak dikenalnya. Dia sedikit terkejut dan bertanya, "Dongsue, siapa ini?" Wang Dongsue tanpa sadar ingin mengatakan bahwa Ye Chen adalah bosnya, tetapi Ye Chen memimpin saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Bibi, nama saya Ye Chen, saya teman Dongsue." Sun Yufang mengangguk buru-buru dan berkata dengan sopan, "Oh, halo, Tuan Ye." Wang Dongsue melihat bahwa Ye Chen tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai ketua M Grand Group, jadi dia buru-buru berkata kepada ibunya, "Bu, Ye Chen memiliki obat ajaib yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Ayah terselamatkan kali ini." Begitu dia selesai berbicara, pintu bangsal dibuka. Saat Walter masuk, dia mencibir, "Pesulap mana yang mengatakan bahwa dia memiliki obat ajaib yang dapat menyembuhkan semua penyakit? Dia bahkan menipu uang dan datang ke rumah sakit biasa. Sungguh berani." Petik 2. Melihat Walter masuk, Wang Dongsue wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Dia memelototi Walter dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak diterima di sini. Silakan keluar." Petik 2. Walter tersenyum penuh minat dan berkata, "Dongsue, mengapa amarahmu semakin buruk di malam hari?" Setelah selesai, dia berjalan ke arah Wang Dongsue, tersenyum menghina, dan berkata, "Haha, Dongsue, alasan mengapa kamu jatuh begitu cepat sekarang adalah karena kamu mendapatkan obat penyembuh segala penyakit yang sering dikatakan oleh penyihir Yang Womu. Obat ajaib. Di Federasi Utara kita, seringkali ada beberapa penyihir Yang Wo yang menipu uang di Jalan Yanren, tetapi selama mereka ditangkap oleh petugas keamanan federal, tanpa kecuali, mereka semua akan dikirim ke penjara. Saya tidak tahu apakah Anda orang yang bukankah hukum nasional mengaturnya." Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Chen, memandang Ye Chen dari atas ke bawah sejenak, dan bertanya pada Wang Dongsue sambil tersenyum, "Apakah orang ini tongkat ajaib?" Dia tampaknya lebih muda dari kebanyakan orang tongkat ajaib. Sedikit berlebihan. Melihat kesombongan Walter, Ye Chen hanya bisa sedikit mengernyit. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Walter, dan dia tidak mengetahui hubungan dan keterikatan antara Wang Dongsue dan Walter. Dia baru saja mendengar fakta bahwa ayah Wang Dongsue sakit parah dan dirawat di rumah sakit, jadi dia sedikit bingung dengan Walter yang tiba-tiba muncul di hadapannya, dan dia tidak tahu dari mana asal orang asing berambut pirang ini. Ketika Wang Dongsue mendengar bahwa Walter menggambarkan Ye Chen sebagai tongkat ajaib, dia langsung memarahinya dengan marah, "Walter, jangan bicara omong kosong di sini. Ini adalah Tuan Ye Chen yang dikenal semua orang di kota Ling. Dia bukan orang yang begitu disebut tongkat ajaib di mulutmu." Walter mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, "Bukankah kalian semua penyihir dari kerajaan yang suka menganggap diri mereka sebagai master? Master Qigong, Master Metafisika, Master Feng Shui, ada master di mana-mana. Menurutku, mereka semua pembohong." Ye Chen sudah sedikit tidak senang saat ini, jadi dia berkata, "Saya menyarankan Anda untuk bersikap hormat sebelum berbicara. Ini adalah kerajaan Yan, bukan Federasi Utara." Walter melihat pada Ye Chen dan berkata dengan nada menghina, "Nak, aku tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong padamu. Aku datang ke sini untuk berbicara dengan Dongsue tentang ayahnya. Siapapun yang tidak ada hubungannya denganmu harus pergi secepat mungkin." Ye Chen mencibir dan berkata, "Kamu berbicara begitu keras, apa itu? Apakah latar belakangmu memberi kamu kepercayaan diri untuk berbicara omong kosong di sini?" Walter dengan sinis berkata dengan tatapan arogan, "Nama saya Walter Hawkwitz. Bajingan, pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Hawkwitz yang terkenal di Federasi Utara?" Ye Chen tersenyum ringan, "Maaf, Anda mengatakan itu. Saya belum pernah mendengarnya dari keluarga Witz ini." Walter berkata dengan dingin, "Sudah kubilang, keluarga Hawkwitz adalah pengembang real estate besar yang terkenal di persemakmuran utara. Bisnis mereka tidak hanya mencakup Amerika Serikat, tetapi juga di Kanada, Amerika Kerajaan, Kerajaan Lu, dan Kerajaan Lansi semuanya memiliki industri besar. Kami bahkan memiliki sebuah bangunan yang dinamai keluarga Hawkwitz di Gotham Manhattan, di mana tanah sangat berharga.
Ye Chen mengerutkan bibirnya dan tersenyum, kamu ada gedung di Gotham Manhattan, dan kamu berani datang ke Yamuo untuk pamer. Apakah kamu membawa gedung itu di punggungmu? Walter mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa arti di balik kata-kata Ye Chen adalah untuk mengejek gedung keluarganya di Gotham Manhattan, yang tidak akan berfungsi dengan baik di kerajaan Yan. Jadi, dia berteriak dengan dingin, wah, meskipun bangunannya tidak bisa dipindahkan, koin Federal Utara di akun saya dapat diedarkan ke seluruh dunia kapan saja dan di mana saja. Ini disebut mata uang keras dan kekuatan keras. Apakah Anda mengerti? Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saya mengerti ketika Anda mengatakan itu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, saya ingin tahu berapa total nilai keluarga Hawkins Anda. Koin Federal, Walter mendengus dingin, tentu saja jumlahnya lebih dari 10 miliar. Saat dia mengatakan itu, Walter melambaikan tangannya dengan jijik dan bergumam, saya tidak mengerti mengapa saya berbicara begitu banyak omong kosong kepada Anda, bajingan. Kemudian, dia segera melihat ke arah Wang Dongsui di samping dan langsung ke topik, Dongsui, aku tidak ingin bicara terlalu banyak omong kosong padamu. Aku sudah mengatakan banyak hal berkali-kali sampai mulutku mati rasa. Petik 2, aku akan mengatakannya terakhir. Sekali lagi, ini masih masalah sumber ginjal Paman. Apakah Anda mau menyetujui persyaratan saya? Petik 2, jika Anda tidak setuju, sumber ginjal tidak akan dipertahankan. Wang Dongsui tanpa sadar bertanya, bukankah Anda mengatakan Anda akan memberi saya 24 jam? Ini baru setengah hari. Walter tersenyum dan berkata, maaf, untuk mengambil sumber ginjal ini, orang Lansi tiba-tiba memberi donor tambahan 50.000 koin Federasi Utara. Petik 2, pendonor sudah sedikit terguncang sekarang, dia ingin aku menyelesaikannya sesegera mungkin. Petik 2, kalau tidak, dia akan menjualnya langsung ke orang Lansi, jadi kamu harus memberiku jawaban yang jelas sekarang, setuju atau tidak. Ye Chen berkata saat ini, ditanyakan kepada Wang Dongsui, Dongsui, apa yang terjadi? Wang Dongsui menjawab, Tuan Ye, Walter ini adalah teman sekelasnya ketika dia belajar di Universitas Federal Utara. Dia membantu ayah saya menemukan sumber ginjal yang cocok di Universitas Federal Utara. Tapi persyaratannya adalah, ketika dia mengatakan ini, Wang Dongsui tiba-tiba menjadi tergagap. Kata-kata Walter sangat tidak senonoh dan tidak tahu malu sehingga dia bahkan tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Kali ini, Walter di samping mencibir, permintaanku sangat sederhana, biarkan Dongsui menjadi kekasihku selama 10 tahun. Beri aku beberapa anak lagi. Apakah kamu keberatan? Bab 1188. Faktanya, Walter masih memiliki banyak persyaratan bisnis untuk Wang Dongsui, dan bahkan ingin dia membantunya melubangi M Grand Group. Tapi Walter tidak mengatakan ini di depan Marven. Namun, meski Walter keberatan, hal itu tetap membuat Ye Chen sangat marah. Dia meraih kerah Walter dan langsung menamparnya dengan tangan lainnya. Tamparan ini membuat Walter merasa pusing, tidak hanya separuh wajahnya yang bengkak, bahkan sudut mulut dan lubang hidungnya pun mulai berdarah. Tepat ketika dia sangat pusing sehingga dia hampir tidak bisa berdiri, Ye Chen berkata dengan dingin, ingat, kamu tidak bisa menghina wanita manapun dengan santai. Dia menutupi sisi wajahnya dengan kesakitan dan mengutuk dengan marah, brengsek. Kamu berani memukul aku sudah setua ini dan tidak ada yang berani menyentuhku. Kamu bajingan, beraninya kamu memukul wajahku. Petik 2, Ye Chen mencibir, mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras lagi setelah tamparan di wajah. Melihat kedua sisi wajahnya bengkak secara simetris dan tampak seperti kepala babi, dia berkata dengan dingin, bukankah orang tuamu mengajarimu bagaimana berperilaku dengan ekor di antara kedua kakimu ketika kamu berada di wilayah orang lain? Walter adalah dia dipukuli hingga berkeping-keping, dan hatinya sudah sangat marah. Di saat yang sama, dia merasa sangat menyesal. Dia merasa sedang bepergian dengan seorang pengawal, tetapi karena dia datang menemui Wang Dongsui, dia tidak membiarkan pengawal itu naik ke atas. Jika tidak, bagaimana dia bisa ditahan dan dipukuli oleh Ye Chen? Walter bertubuh tinggi, dan dia kadang-kadang berlatih kebugaran. Kekuatan pukulannya jauh lebih kuat daripada orang dewasa pada umumnya. Selain itu, ada gelombang kemarahan di hatinya saat ini, dan tanpa sadar dia melambaikan tangannya untuk mencoba melawan. Dia mengangkat tinjunya dan memukul hidung Ye Chen dengan keras. Dia selalu jahat,
dan strategi yang dia rencanakan di dalam hatinya adalah mematahkan hidung Ye Chen dengan satu pukulan. Begitu batang hidung patah, rasa sakitnya akan sangat parah hingga Anda bahkan tidak bisa membuka mata, dan efektivitas tempur Anda akan turun dengan cepat. Segera setelah itu, saya bisa menendangnya langsung di bagian vital di bawah, menghancurkan seluruh kekuatan bertarungnya. Jurus Walter merupakan salah satu trik yang paling merusak dalam pertarungan jalanan. Pertama-tama ia membenturkan keningnya ke hidung lawan, kemudian memanfaatkan ketidaksiapan lawan untuk mencapai titik vital, yang seringkali dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam kerugian absolut. Namun, Walter tidak tahu kekuatan mengerikan macam apa yang dimiliki pria oriental yang tampak lembut dan kurus di depannya. Walter memukul dengan keras, berpikir bahwa dia bertekad untuk menang. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia hendak memukul Ye Chen dengan pukulan ini, dia tiba-tiba dicengkeram oleh sebuah tangan yang besar. Tangan besar ini begitu kuat sehingga pukulan yang tiba-tiba dia lemparkan langsung menghilangkan seluruh kekuatannya. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak bisa menggerakkan tinjunya ke depan. Walter terkejut, dan buru-buru mencoba menarik kembali tinjunya, tetapi detik berikutnya, dia menyadari bahwa kekuatan lawannya begitu kuat sehingga bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menjabat tangan besar tersebut. Rasanya seperti seekor semut yang ditembaki oleh raksasa di ujung jarinya, tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Menurut Walter, hal ini hampir bertentangan dengan akal sehat dalam fisika. Menurutnya, meskipun pihak lain sangat kuat, dia tidak bisa melepaskan diri dari kekangan pihak lain, tetapi jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik, setidaknya lengan pihak lain harus bergerak, bukan? Bahkan jika lawannya adalah seorang juara dunia, mustahil baginya untuk menjaga lengannya tetap tidak bergerak di bawah perjuangannya yang keras. Baru pada saat inilah Walter menyadari bahwa dia dalam masalah. Dengan keterampilan aneh seperti itu, biarpun pengawal itu mengikutinya, itu akan sia-sia. Jadi, dia segera memasang ekspresi yang sangat tersanjung dan mengaku, "Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf. Saya baru di sini dan saya tidak mengenal Lanshan. Saya harap Anda tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan saya." Petik 2. Ye Chen mencengkeramnya rat-rat tinju, dan bertanya sambil mencibir, "Apa? Kamu menyerah ketika kamu tidak bisa mengalahkannya? Apakah ini yang kamu sebut perilaku keluarga Hawkins?" Walter tidak menyangka Ye Chen akan berani untuk mempermalukan keluarganya, dan dia tentu saja sangat marah. Namun, dia tahu betul bahwa perbedaan kekuatan antara dirinya dan Ye Chen terlalu besar. Saat ini, hanya menyerah yang bisa meminimalkan kerugian. Sedangkan untuk kehilangan muka, itu tidak terlalu penting. Paling buruk, kita bisa mendapatkannya kembali ribuan kali ketika kita menemukan kesempatan. Memikirkan hal ini, dia segera berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, seperti yang Anda katakan, keluarga Hawkins memang memiliki kekuatan di Federasi Utara, tapi ini adalah negara Yan dan kota Ling, dan ini bukan giliran saya untuk menjadi liar di sini." Setelah mengatakan itu, dia berpura-pura saleh dan memohon, "Tuan Ye, mohon pertimbangkan bahwa saya adalah pelaku pertama kali dan Anda telah menamparkan saya 2 kali, tolong ampuni saya kali ini." Ye Chen melihat wajahnya bengkak seperti kepala babi, dia mendengus dingin, "Kamu bahkan tidak menyadari apa kesalahan terbesarmu. Oleh karena itu, permintaan maafmu yang dangkal, menurutku, hanyalah cara untuk keluar dari masalah. Itu hanya sebuah teknik, tidak ada ketulusan di dalamnya." Wajah Walter menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berseru, "Tuan Ye, Anda benar-benar salah paham terhadap saya. Saya dengan tulus tahu bahwa saya salah, 10.000 aku dengan tulus meminta maaf padamu." Marvin mencibir, lalu tiba-tiba memutar tangan kanannya, dan dengan sekali klik, pergelangan tangan Walter patah. Walter menjerit kesakitan dan hampir pingsan dan berteriak, "Tanganku! Kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku jelas telah mengakui kesalahanku padamu." Petik 2. Ye Chen menatapnya dan berkata dengan dingin, "Orang yang seharusnya kamu yang paling meminta maaf bukanlah aku, tapi Dong Sui. Kamu memerasnya dengan ginjalmu untuk mencapai tujuanmu yang memalukan dan kotor. Pernahkah kamu berpikir untuk meminta maaf padanya?" Walter mendengar ini, dengan cepat melihat ke arah Wang Dongsui di samping, dan berseru, "Dongsui, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong jangan berpengetahuan seperti saya, dan bantu saya juga memohon belas kasihan Guru Ye. Tolong." Saat ini, Wang Dongsui merasa agak berbelas kasih.
Meski ia tahu bahwa Walter adalah orang yang jorok, namun menurutnya keburukan Walter hanyalah angan-angannya sendiri. Ia tidak menyetujuinya, juga tidak dipaksa olehnya. Dan melihat Walter sekarang, dia dipukuli cukup parah oleh Marvin, bahkan salah satu pergelangan tangannya patah, dan itu saja. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, biarkan dia pergi. Bagaimanapun, saya tidak kehilangan apapun." Petik 2. Ye Chen mengangguk. Dia juga tidak ingin berada di level yang sama dengan Walter. Keturunan seorang pengembang real estate dari Federasi Utara, dengan kekayaan bersih puluhan miliar koin Federasi Utara, bahkan tidak akan diperhatikan oleh Yan Guo sendiri, apalagi di kota Ling. Oleh karena itu, selama Walter ini pergi mulai sekarang, saya terlalu malas untuk mengenalnya. Jadi, dia menatap Walter dan memperingatkan kata demi kata, "Mulai sekarang, jangan biarkan aku melihatmu lagi, dan jangan biarkan Dong Sui melihatmu lagi." Apakah kamu mengerti? Walter mendengar ini, seluruh orang merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Dia memandang Ye Chen, menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir, saya tidak akan pernah muncul di hadapan Anda dan Dong Sui di masa depan." Ketika dia mengatakan ini, apa yang dipikirkan Walter di dalam hatinya adalah, "Yah, nama keluargamu adalah Ye. Jika kamu berani memukulku dan mematahkan pergelangan tanganku, jika aku tidak menyiksamu sampai mati, nama keluargaku tidak akan menjadi Hogwarts." Petik 2. Ye Chen terlalu malas untuk mendengarkannya di kali ini. Omong kosong, dia mengendurkan tangannya dan berkata dengan nada menghina, "Keluar dari sini. Keluar dari sana tanpa henti." Petik 2. Walter mengangguk berulang kali, "Ya, ya, ya. Saya akan keluar. Aku akan keluar." Dengan itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Pada saat ini, Ye Chen sedikit mengernyit, dan tiba-tiba menghentikannya dengan tajam, "Tunggu sebentar. Izinkan saya mengajukan pertanyaan." Bab 1189. Walter mengira dia bisa lolos begitu saja, tapi dia tidak menyangka Marvin tiba-tiba bertanya pada dirinya sendiri saat ini. Jadi, dia terkejut, berbalik dengan tergesa-gesa, dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Ye, apakah Anda punya instruksi lain?" Ye Chen menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Itu tidak penting, saya hanya ingin untuk berbicara denganmu. Saya ingin menanyakan sesuatu." Walter langsung merasa lega dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, tanyakan saja." Ye Chen mengangguk sedikit dan bertanya sambil tersenyum, mercurik di chloride, "Tahukah Anda apa itu?" Jantung Walter berdetak kencang, dengan pura-pura terkejut di wajahnya, dia menjawab, "Tidak. Saya tidak tahu, apa itu merkuri di klorida." Pada saat berbicara, jantung Walter tiba-tiba terasa tiba-tiba. Mengandalkan kualitas psikologisnya yang luar biasa, dia menjaga ekspresinya agar tidak banyak berubah. Namun, Ye Chen masih memperhatikan kekakuan dan kepanikan halus di wajahnya. Hampir pada saat ini, Ye Chen menyimpulkan bahwa Walter pasti tidak dapat dipisahkan dari keracunan ayah Wang Dongsui. Jadi, ekspresi Ye Chen menjadi gelap saat ini. Dia meraih kerah Walter dan berteriak dengan tegas, "Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat." Walter menggelengkan kepalanya berulang kali dengan ekspresi polos di wajahnya dan berkata tanpa berpikir berkata, "Tuan Ye, apakah Anda melakukan kesalahan? Saya sama sekali tidak mengerti apa itu merkuri di klorida. Mengapa Anda menangkap saya lagi karena masalah ini?" Wang Dongsui di samping juga terkejut. Baru saja, ketika Marvin tiba-tiba bertanya kepada Walter apakah dia tahu apa itu merkuri di klorida, jantungnya berdetak kencang. Alasan kenapa dia kaget adalah karena dia tidak pernah menyangka ayahnya akan dibunuh oleh Walter. Karena selama ini ia berprasangka bahwa Walter tiba-tiba muncul setelah ayahnya sakit parah dan berusaha memanfaatkannya. Namun ia tidak memikirkannya, Walter sebenarnya adalah biang keladi penyakit serius ayahnya. Jadi pada saat itu, dia memandang Walter tanpa berkedip, berharap untuk melihat apakah dia berbohong. Namun, kemampuan manajemen ekspresi Walter masih sangat kuat, sehingga Wang Dongsui benar-benar tidak bisa melihat sesuatu yang tidak biasa di wajahnya. Oleh karena itu, saat ini, dia bahkan meragukan apakah Ye Chen telah melakukan kesalahan. Namun, Ye Chen sama sekali tidak tertipu oleh ekspresi polos Walter. Dia menatap mata Walter dan berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya,
apa yang menantimu selanjutnya mungkin adalah neraka tingkat 18 yang belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. Keras dan menangis, Tuan Ye, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Saya bukan mahasiswa kimia, saya tidak mengerti apa itu merkuri diklorida. Saya tahu karbon dioksida. Marvin mengangguk sedikit dan mencibir, oke, semuanya adalah pilihanmu, asal jangan menyesal di kemudian hari. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponsel Walter dari sakunya. Dia keluar dan mencibir, ini, tempelkan wajahmu dan izinkan saya membukanya, dan saya akan melihat apakah ada aktivitas memalukan di ponsel Anda. Walter sangat ketakutan sehingga dia berseru, Anda melanggar privasi orang lain sesuka hati. Saya berhak meminta pengacara untuk menuntut kamu. Ye Chen berpura-pura terkejut dan berkata, oh, ketika aku memukulmu barusan, kamu bahkan tidak mengatakan kamu ingin pengacara menuntutku. Mengapa aku ingin melihat ponselmu dan kamu malah melakukannya? Apakah Anda ingin pengacara menuntut saya? Apakah benar-benar ada sesuatu yang memalukan di ponsel Anda? Petik 2. Tidak, sama sekali tidak. Walter berkata dengan panik, ponsel saya berisi rahasia bisnis keluarga Hawkins kami. Masalahnya adalah sangat penting. Tuan Ye, jika Anda membacanya, jika bocor, pasti akan membawa kerugian ekonomi yang besar bagi keluarga Hawkins kita. Petik 2. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, jika itu benar-benar menyebabkan kerugian ekonomi, jika kerugiannya serius, aku hanya akan menemanimu. Aku selalu ceria, bukankah ini soal uang? Tanyakan di kota Ling, kapan Tuan Ye pernah kekurangan uang? Walter masih ingin mencari alasan untuk menolak, tapi Marvin sudah mengarahkan kamera depan ponselnya ke arahnya. Saya harus mengatakan bahwa pengenalan wajah di ponsel sangat mudah digunakan. Meski pipi Walter bengkak, kunci ponsel langsung terbuka melalui wajahnya. Ponsel Walter semuanya dalam bahasa federal, tapi bagi Ye Chen, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Meskipun ia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, ia menerima pendidikan internasional terbaik ketika ia masih kecil, sama seperti sekolah internasional saat ini. Ia belajar dan tumbuh dalam lingkungan multibahasa sejak ia masih kecil. Secara khusus, Ibu Ye Chen adalah keturunan Federasi Utara. Bahasa Federasi adalah salah satu bahasa ibunya. Dia telah menerima pendidikan aristokrat terbaik sejak dia masih kecil. Dia tidak hanya mahir dalam bahasa Federasi dan Yanwen, tetapi dia juga mahir dalam bahasa Federasi, juga mahir dalam bahasa Behai, Lansi dan Spanyol. Ada keterlibatan yang mendalam. Di kerajaan Yan, tampaknya sangat jarang ada seseorang yang berbicara dalam berbagai bahasa. Hal ini terutama karena kerajaan Yan sendiri bukanlah negara imigran, dan sebagian besar dari lebih dari 1 miliar orang berbicara bahasa Yanwen. Federasi Utara berbeda. Federasi Utara sendiri merupakan negara pendatang. Banyak masyarakat persemakmuran selatan yang berbahasa federal, dan banyak juga orang Yamuo yang berbahasa Yanwen. Karena letaknya yang sangat dekat dengan Meksiko, banyak juga yang berbahasa Sper Mandarin. Selain itu, dalam 200 tahun terakhir, sejumlah besar imigran telah menetap di Federasi Utara di Kerajaan Beihai, Nan, dan Xishan di benua Asuna, serta Kerajaan Lu, Lansi, dan Daili di Federasi Selatan. Keuntungan terbesar tinggal di lingkungan seperti itu adalah Anda dapat mengenal budaya dan bahasa dari seluruh dunia. Oleh karena itu, Ye Chen juga mendapat banyak manfaat dari ibunya dan meletakkan dasar bahasa yang baik sejak ia masih kecil. Membuka ponsel Walter, hal pertama yang dilakukan Marvin adalah membaca pesan teks dan pesan WeChat. Meskipun dalam bahasa federal, tampaknya tidak ada usaha sama sekali. Wajah Walter pucat, dan dia berkata hampir dengan putus asa, kamu tidak dapat membaca catatan informasiku. Ini ilegal. Petik 2. Ye Chen memeriksanya dan berkata dengan dingin, tutup mulutmu, jika tidak, aku akan mematahkan tanganmu yang lain juga. Walter tampak sangat ketakutan. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Jika dia tutup mulut, Ye Chen pasti akan menemukan bukti dari catatan obrolan bahwa dia meracuni ayah Wang Dongsui. Tapi, jika dia tidak tutup mulut, apa hasilnya? Yang paling bisa dia lakukan adalah mematahkan salah satu tangannya oleh Ye Chen, dan kemudian menunggu Ye Chen mengungkapkan buktinya. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat menyesal dan meratap di dalam hatinya, aku seperti itu seorang pejuang sialan di antara orang-orang bodoh. Kenapa aku harus? Datanglah ke rumah sakit saat ini. Mengapa? Jika aku tidak datang ke sini malam ini, aku mungkin tidak akan bertemu bajingan ini.
Jika aku tidak bertemu bajingan ini, aku tidak akan disiksa dengan begitu menyedihkan. Tidak apa-apa untuk disiksa. Jika ditemukan bukti bahwa saya menghasut orang lain untuk meracuni ayah Wang Dongsue, maka saya akan dihabisi sepenuhnya. Penjaga keamanan Yamuo pasti akan menuntut saya karena kesengajaan pembunuhan. Kalau begitu, bukankah aku harus menghadapi setidaknya 7 atau 8 tahun di Yamuo, atau bahkan lebih dari 10 tahun penjara? Bab 1190. Tepat ketika Walter panik, ponselnya menerima pesan WeChat. Orang yang mengirim pesan WeChat memiliki nama panggilan Ah Song. Dari daftar tersebut, dia hanya bisa melihat gambar yang dikirim oleh Ah Song, jadi Ye Chen langsung membuka pesan dari Ah Song. Tak masalah jika dilihat sekilas, foto yang dikirimkan Ah Song ternyata adalah mayat yang mulutnya berbusa. Saat ini, jenazah sedang tergeletak di jok mobil, dengan mata terbuka lebar dan ekspresi garang, seperti telah diracuni dan mati. Tepat ketika Ye Chen terkejut, Ah Song mengirim pesan lain, dengan kalimat yang ditulis dalam bahasa federal, yang berbunyi, "Bos, orang itu telah terbunuh. Saya akan menenggelamkannya ke sungai sebentar lagi. Jangan khawatir, petunjuk ini itu pasti rusak total." Ye Chen segera membalik-balik rekaman obrolan antara Song dan Walter. Rekaman obrolan keduanya tidak berisi percakapan panjang. Kebanyakan darinya adalah, "Selesai, aku akan segera ke sana, dan cepat kemari, ini dia." Kalimat pendek seperti, tampaknya kedua orang ini jarang berkomunikasi melalui teks WeChat. Namun, Ye Chen segera menemukan bahwa dalam riwayat obrolan antara keduanya, Walter sebenarnya mengirim pesan ke Ah Dianwen. 4 kata Song, Mercury di Florida. Dan, tepat setelah itu, Walter memposting pesan lain di bawah ini dalam bahasa federal. Ingat istilah ini, jangan membuat kesalahan. Begitu dia melihat kata ini, murid Ye Chen tiba-tiba menyusut. Segera, dia menatap ke arah Walter dan bertanya dengan tegas, "Siapalah gua ini? Mengapa Anda memintanya untuk mengingat Mercury di Florida?" Begitu Wang Dongsue mendengar kata ini, matanya langsung melebar, dan dia buru-buru berjalan ke Ye Chen untuk memeriksanya. Melihat kata-kata Mercury di Florida muncul dengan jelas di riwayat obrolan antara Walter dan Ah Song ini, Wang Dongsue segera mengerti apa terjadi. Sesuatu terjadi. Dia bertanya pada Walter dengan marah, "Walter, saya tidak punya permusuhan dengan Anda, dan kami telah menjadi teman sekelas selama bertahun-tahun. Mengapa Anda ingin menyakiti ayah saya?" Petik 2. Walter sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berkata dengan ragu-ragu, Aku tidak, aku benar-benar tidak." Marven membuka foto mayat yang baru saja dikirim Song, menyerahkannya kepada Walter, dan bertanya, "Said, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk menjelaskan dengan jelas apa yang Anda lakukan. Jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa kembali ke Federasi Utara hidup-hidup." Petik 2. Saat Walter melihat foto itu, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Pesan WeChat dari Ah Song ini dikirim setelah Ye Chen mengambil ponselnya, jadi ini pertama kalinya dia melihat foto ini. Sekilas tentang dia mengenali mayat di foto. Itu adalah bawahannya yang menyamar sebagai kurir untuk mengantarkan ekspres ke keluarga Wang Dongsue. Tampaknya Ah Song ini dengan cepat melaksanakan perintahnya dan langsung menipu bawahan ini untuk meracuninya di dalam mobil. Ada di dalam. Pada saat ini, keringat dingin keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya, dan dia sangat panik. Dia hanya khawatir dia telah meracuni ayah Wang Dongsue, tetapi meskipun begitu, meskipun itu adalah terungkap, setidaknya ayah Wang Dongsue masih hidup. Jika dia tidak mati, otoritas peradilan kerajaan Yan akan menghukumnya, dan hukumannya akan lebih atau kurang ringan. Namun, bawahan ini sudah mati. Dia memerintahkan Ah Song untuk membunuhnya, jadi dia tidak bisa lepas dari kejahatan pembunuhan yang disengaja. Bagaimanapun, dia memerintahkan Ah Song untuk membunuhnya. Dalam hukum kerajaan Yan, mereka yang menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan harus dihukum sebagai pelanggar utama. Dia menghasut bawahannya untuk membunuh seseorang, bahkan jika dia tidak melakukannya sendiri. Begitu dia pergi ke pengadilan, dia setidaknya akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jika dia juga bersalah karena meracuni ayah Wang Dongsue, dia mungkin akan dijatuhi hukuman mati sementara. Memikirkan hal ini, suasana hatinya tiba-tiba runtuh, dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, sambil menangis, "Maaf, saya hanya bingung sesaat, aku itu tidak disengaja, aku tidak bermaksud begitu."
Ye Chen menamparkan wajahnya dan bertanya, kamu memerintahkan anak buahmu untuk membunuh orang, dan kamu bilang kamu tidak melakukannya, tidak bersungguh-sungguh. Apakah kamu bercanda? Walter menutupi wajahnya dan bertanya pada wajah, menangis dan berkata, Saya hanya terobsesi. Saya ingin memiliki Wang Dongsui. Saya ingin Wang Dongsui mengundurkan diri dari grup Dihao, dan datang untuk membantu saya mengembangkan bisnis keluarga kami di Yamuo. Saya ingin dia mencuri rahasia bisnis grup Dihao membantu saya mendapatkan pijakan di negara yang secepat mungkin. Jadi, itulah mengapa saya membuat ini bergerak untuk memaksanya tunduk. Ketika Wang Dongsui mendengar ini, dia menjadi sangat marah. Wang Dongsui, yang selalu berpendidikan tinggi di depan orang lain, tidak dapat mengendalikan dirinya saat ini. Dia menamparkan Walter dengan marah dan menegur dengan histeris, Mengapa? Mengapa kamu melakukan ini? Apakah ini nyawa ayahku? Apakah ini nyawa ayahku? Apakah ini nyawa ayahku? Apakah ini nyawa ayahku? Kamu menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk mengembangkan kariermu sendiri dan memuaskan sifat kebinatanganmu sendiri. Mengapa kamu begitu kejam? Katakan padaku alasannya. Ketika Ibu Wang Dongsui mendengar ini, tekanan darahnya melonjak karena marah, dan dia gemetar menegur, kamu binatang. Kembalikan nyawa suamiku. Setelah mengatakan itu, dia merasa pusing, dan tiba-tiba dia kehilangan kesadaran dan langsung jatuh ke tanah. Wang Dongsui tampak terkejut dan tanpa sadar berteriak, Bu. Ye Chen buru-buru mendukung Ibu Wang Dongsui, lalu memeriksa napasnya dan menemukan bahwa dia hanya menderita kekurangan suplai darah ke otak yang disebabkan oleh kemarahan ekstrim dan serangan jantung. Tidak ada yang salah bersamanya. Nyawanya dalam bahaya, jadi dia dengan lembut membantunya berbaring di sofa. Kali ini, Walter menutupi wajahnya dan menangis dengan getir, Dongsui, saya mohon maafkan saya kali ini. Saya dapat segera menelepon bawahan saya di Federasi Utara dan meminta mereka melakukan operasi pengangkatan ginjal pada pendonor sekarang, bawakan besok pagi agar paman berganti pakaian. Saya juga bisa memberi Anda 10 juta koin Federal Utara sebagai kompensasi. Jika 10 juta tidak cukup, maka 20 juta. Saat dia mengatakan itu, Walter menangis lagi. Memohon, Dongsui, tolong, beri saya kesempatan. Tolong, jangan serahkan saya ke penjaga keamanan. Petik 2. Saat ini, Walter paling takut dengan apa yang tidak akan dilakukan Ye Chen padanya. Contoh, dia merasa bahwa hal yang paling bisa dilakukan Ye Chen adalah memukulinya, tetapi masalah sebenarnya adalah Departemen Kehakiman Negara bagian Yan. Lagi pula, saya bukan dari kerajaan Yan, dan saya tidak memiliki banyak koneksi di kerajaan Yan. Jika saya benar-benar ditangkap oleh penjaga keamanan dan diadili, kemungkinan besar saya akan dijatuhi hukuman mati sementara. Kalimat. Walter masih memiliki pemahaman tentang hukum kerajaan Yan, setelah dia dijatuhi hukuman percobaan hukuman mati. Bahkan jika dia secara aktif melakukan reformasi di penjara, dia tidak akan bisa keluar dalam waktu kurang dari 20 tahun. Dia adalah putra tertua dari sebuah keluarga dengan puluhan miliar koin Federal Utara, dan dia menjalani kehidupan yang paling mewah. Nakal dan tercela, jika dia benar-benar dipenjara selama lebih dari 20 tahun, itu akan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Ketika Wang Dongsui mendengar permohonannya, dia bahkan lebih marah dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatap Walter dan mengutuk dengan dingin, sudah kubilang, Walter. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu lolos dari hukuman hukum. Tunggu saja, aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Petik 2. Walter ketakutan. Dia menangis keras dan meratap, tidak, Dongsui, aku mohon, Dongsui, jangan serahkan aku ke penjaga keamanan. Bahkan jika kamu tidak mau memaafkanku, kamu tetap harus mempertimbangkan nyawa pamanku. Jika kamu benar-benar tertangkap, siapa yang akan mencarikan sumber ginjal untukmu? Siapa yang akan menyelamatkan nyawa ayahmu? Sebagai seorang putri, kamu tidak bisa hanya melihat ayahmu mati, kan? Bersambung.